dari Fulana. Bagaimana cara menguatkan diri sendiri agar bisa menguatkan orang lain? Oh, juga dalam menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan. Kadang ada rasa lelah dan ingin masa bodoh saja gitu. Jadi bagaimana cara menguatkan diri sendiri agar bisa menguatkan orang lain juga dalam menebar kebaikan lah intinya, Ustaz. Iya, bagaimana cara menguatkan diri? Tentu kita harus paham bahwasanya menebar kebaikan, amar ma'ruf di sini ya. Amar ma'ruf menebar kebaikan. Tidak hanya itu, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah sebuah keburukan itu adalah keistimewaan dari, pertama kita harus paham ya, bahwa itu adalah keistimewaan umat ini dibanding dengan umat-umat yang lain, dari umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dan itulah yang menyebabkan kemudian umat Muhammad dikatakan sebaik umat. Dari sebaik umat itu kemudian Allah berikan banyak sekali keutamaan ya. Umur pendek tapi pahala besar ya. Kemudian masuk surga paling dahulu, sampai kemudian para nabi iri, sampai para nabi ingin menjadi umat. Bukan menjadi nabi, tetapi pada nabi memiliki kedudukan yang sangat tinggi, iri ingin menjadi umat Rasulullah. Banyak sekali kelebihan umat ini, termasuk kemudian ada golongan yang masuk surga tanpa dihisab ya, tanpa diaudit sama sekali, dengan kelebihan yang luar biasa itu. Apa yang menyebabkan kelebihan itu? Karena perintah menebarkan sebuah kebaikan dan kemudian mencegah sebuah keburukan. Maka seluruh ulama sepakat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ketika orang-orang sekuler datang ya, kemudian menebarkan sebuah pemahaman ya, dengan hak asasi manusia ya, tidak boleh mengajak dan tidak boleh melarang ya, itu aslinya menyelisihi seluruh ulama. Karena kelebihan umat ini di situ. Kuntum khairu ummah. Kata kuntum khairu ummah itu sebaik-baik umat itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Ada 3 ciri. Iman kepada Allah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Dikatakan umat terbaik. Ini harus dipahami betul. Maka kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah, ya poin ini harus dikejar. Poin ini harus dikejar. Itu harus dipahami benar-benar setiap muslim, wajib. Maka kemudian kenapa umat ini dilarang untuk puasa diam? Umat dulu disyariatkan puasa diam. Ya. Kenapa umat ini dilarang puasa diam? Karena diam itu cenderung nggak mengajak kebaikan, tidak mencegah kemungkaran, maka dilarang. Terus kemudian terlarang uzlah, ya, menyepi. Ya. Umat-umat terdahulu diperbolehkan, Rasulullah pun sebelum diangkat menjadi nabi diperbolehkan menyepi sendirian ya. Di dalam rumah berdoa boleh umat terdahulu ya. Sampai ada hamba Allah yang 70 tahun hanya di dalam musallahnya, tidak pernah keluar kan gitu. Tapi umat Islam terlarang sama sekali, harus berbaur, harus mengajak. Kenapa? Itu sebuah kewajiban. Itu harus dipahami bahwasanya mengajak kebaikan, menjaga kemungkaran sebuah kewajiban. Namanya kewajiban ya harus dilakukan ya kan? Namanya kewajiban harus dilakukan. Itu harus kita pahami. Pertama. Yang kedua, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah menjadi ciri khas para nabi. Seluruh nabi dan rasul itu adalah mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran, dan ciri khas para orang-orang soleh. Ciri khas orang-orang soleh kan, dan orang-orang beriman kepada Allah itu aulia saling mendukung antara satu dan yang lain dengan apa? Saling mengajak kebaikan dan saling memperingatkan untuk keburukan. Dan yang keempat, seseorang yang tidak mengajak dalam kebaikan maupun keburukan itu adalah ciri orang-orang munafik. Bertindak apatis ya, tidak tahu menahu, cuek kepada orang lain. Itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Ya'muruna bil munkar. Orang munafik itu mengajak dalam keburukan, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tapi apa? Mereka mencegah perbuatan baik. Gak ada orang sekarang itu kita menganggap
urusan kamu, urusan aku. Buktinya sekarang banyak kampanye ya untuk membuka aurat. Tetapi ketika kita kampanye mengajak memakai hijab, terlarang. Ya kan? Banyak kampanye untuk memakai kondom. Tetapi kemudian kampanye untuk menikah dini terlarang. Jadi pertanyaan mereka itu serba tidak benar. Itu harus dipahami benar-benar bahwasanya ada mengajak kebaikan itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita tahu bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban, mau nggak mau kita harus mengajak terus sebatas kemampuan yang kita miliki. Minimal mengajak keluarga. Kalau dia adalah seorang perempuan, dia ada anak, ya, dia harus diajak terus melakukan kebaikan dan dilanggar dan dicegah melakukan sebuah kemungkaran, atau suaminya, atau saudara-saudaranya, atau ayahnya dan seterusnya, atau tetangganya, teman dekatnya. Itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita tidak melakukan, ya siap-siap kita mendapat dosa. Pertama, siap-siap kita mendapatkan hukuman dari Allah berupa bencana, kan gitu. Allah turunkan bencana itu bukan karena dosa para pelaku maksiat. Kenapa? Ada orang-orang baik, orang-orang soleh yang tidak mengajak kebaikan dan kemudian tidak mencegah keburukan. Kalau kita ingin aman, ya kita harus terus mengajak kebaikan, ya kan? Itu semua adalah konsepnya seperti itu. Kalau merasa bodoh, iya, lelah, iya, karena ini ada sebuah pekerjaan berat. Lelah, iya, sakit hati, iya. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban, maka harus kita jalankan. Lelah, iya. Terus kemudian bagaimana? Nah, ya disinilah perlunya kita sebagai seseorang Muslim, ketika kita sudah merasa orang yang mengajak, merasa menjadi seseorang sudah harus mengajak, apa yang kita siapkan, ya? Biar kita tidak bosan, biar kita tidak capek, biar kita tidak masuk neraka. Karena ada golongan-golongan yang kelak Allah masukkan neraka gara-gara apa? Dia mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, kan gitu. Ada golongan-golongan yang dia mungkin akan lelah di tengah jalan, berputus asa, akan berhenti. Mending kalau berhenti, bagaimana kemudian dia malah berbalik, ya kan? Bergabung dengan orang kemungkaran. Dan banyak terjadi, ya kan? Maka di sini yang kita harus kiat-kiat bagaimana kita agar menjadi dai dalam kebaikan itu. Mengajak kebaikan harus ada. Yang pertama niatnya karena Allah. Itu harus kita niat semuanya karena Allah. Ya. Niat karena Allah. Kemudian kita harus meyakini sebagaimana keyakinan Rasulullah dan para sahabat. Nah, kita menyayangi saudara kita. Ya. Kita tidak ingin saudara kita terjatuh dalam sebuah kezaliman, terjatuh dalam sebuah kesesatan. Itu dasar utamanya. Kalau itu kita yakini, kita akan mengajak. Ya kan? Itu harus kita yakini. Niat karena Allah. Ya. Jangan niat karena kita ingin dianggap menjadi dai, kita ingin menjadi. Kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita. Kita ingin menjadi agen apa sih? Misalkan sekarang kita tidak mungkin mengajak seluruh kebaikan, kan tidak mungkin. Ada mungkin kita punya kelebihan-kelebihan. Mungkin ada sebagian saudara kita yang dia fokus pada riba, ya. Karena dia punya pengalaman di sana. Dia fokus di sana. Maka ya dia harus tidak mengambil riba, kan gitu. Ada fokus mengajak sholat, tetapi dia tidak sholat. Ya. Misalnya dia harus sholat, ya. Kalau dia mengajak orang untuk baca Al-Quran, ya dia harus membaca Al-Quran. Jangan menjadi orang-orang Bani Israel, kan gitu. Salah satu ciri Bani Israel yang dilaknat oleh Allah itu karena atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian, wahai orang-orang Bani Israel, mengajak orang berbuat baik tetapi kalian melupakan diri kalian? Sebagaimana lilin, dia memberikan sebuah cahaya tetapi dia membakar dirinya sendiri. Jadi sebuah ibarat aku adalah bagian lilin yang memberikan cahaya, itu salah. Dia sama dengan membakar dirinya sendiri. Artinya adalah memperbaiki diri. Ya. Dengan memperbaiki diri, artinya bahwasanya kita mengajak jadi pede. Ya. Kalau kita sudah mengajak kan enak, ya, daripada kemudian kita belum melakukan tapi mengajak. Secara tidak langsung
mengajak orang itu memberikan motivasi bagi kita untuk beramal kebaikan. Kenapa? Kalau kita ngajak tapi kita nggak melakukan, kita pasti dosa. Ya. Kita masuk neraka, kan gitu. Ancamannya seperti itu. Ya, ancamannya seperti itu. Itu yang kedua. Kita mau tidak mau harus memperbaiki diri kita. Ya, dengan mengajak sekaligus kita memperbaiki. Ya. Bukan berarti, waduh, ancamannya berat, saya nggak mau mengajak dong. Ya kan? Salah juga. Dia mendapat dosa dua. Ya kan? Pertama, dia tidak mau melakukan. Kedua, dia tidak mau mengajak. Malah dapat dua. Sambil berdoa kepada Allah, Allah berikan ilmu manfaat. Manfaat itu apa? Ya, ilmu manfaat bagi saya, manfaat bagi orang lain. Selalu meminta agar Allah berikan petunjuk itu. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah sabar dan sholat. Sabar. Ya. Harus banyak bersabar. Ya. Itu sudah menjadi sebuah apa ya? Harus menjadi sebuah jati diri seorang dai, bersabar. Karena namanya dai itu lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya, lebih banyak kecewanya daripada senangnya. Namanya orang mengajak itu banyak nolaknya daripada banyak yang maunya. Ya. Kalau kita lihat misalnya ada kajian ustadz banyak, misalkan ada seorang ustadz yang banyak memasukkan Islam, ya. Mungkin sampai ratusan, ribuan. Tapi aku nggak tahu di balik itu, bisa jadi yang menolak beliau jauh lebih besar di balik itu, lebih banyak kecewanya. Namanya dai mengajak orang kebaikan itu pasti banyak kecewanya. Maka apa? Sabar itu harus didahulukan. Sabar harus didahulukan, karena pasti akan banyak kecewanya. Belum tidak sesuai ekspektasi. Ya. Kita bikin kajian di masjid, ya, kita harapannya selalu kenaikan gitu, tapi buktinya itu aja. Kecewa, ya kan? Kalau orang gampang putus asa, nggak mau lanjut dia, ya kan? Berhenti. Karena apa? Dia berpedoman pada sebuah hasil. Sedangkan dai itu tidak boleh melihat itu, tapi adalah dari usahanya, kan gitu. Yang terakhir adalah sholat. Ya. Sholat adalah inti dari jiwa seorang dai. Karena sholat itulah yang menyambung dari kesabaran. Ketika kesabaran sudah habis, ya, ketika kesabaran ada batasnya, sabar seseorang, panjang kesabaran seseorang itu tergantung keimanan seseorang, kan gitu. Tetapi ada batasnya, kan? Ada batasnya. Maka cara agar kesabaran tidak berbatas itu yaitu disambung dengan sholat itu. Sebagaimana Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah kesabaran itu dengan sholat. Karena sabar itu ada batasnya. Kalau kita ingin sabar yang unlimited, ya, cara menjadikan unlimited itu yaitu dengan sholat itu. Itu secara teori, ya. Secara teori kita ingin menjadi seperti itu. Teori yang dijelaskan para ulama semua seperti itu. Kita juga masih ingin, ya, rasa itu mungkin sama di semua orang, ya. Maksud saya, antum ketika mengajak orang kebaikan itu muncul seperti pingin cuek, ya, pingin nggak mau mengajak, ya, takut kecewa dan segala macam. Tapi itu harus dijaga, harus terus dibuang rasa itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan cukup mencerah. Syukur Ustaz, mudah-mudahan kita senantiasa terjaga istiqomahan kita dan giroh kita untuk senantiasa mengajak kebaikan saudara kita, karena sangat banyak ternyata fadilah dan manfaat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala.